Halo, selamat pagi. Selamat datang di kuliah pagi, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang proses konduksi dari jantung dan juga vektor kelistrikan dari jantung ya. Apa yang dimaksud dengan vektor ya? Jadi, vektor itu adalah sebuah besaran ya, memiliki arah. Panjang dari panah tersebut ya, panjangnya itu menunjukkan besarnya vektor tersebut. Muatan listrik itu punya arah, nanti akan kita bahas. Kita akan mulai membahas yang pertama adalah masalah konduksi. Kita gambarkan dulu jantungnya. Gambarannya seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kelistrikan jantung itu dimulai, di mana listrik itu mulai terjadi di S anode ya. Kenapa S anode bisa melakukan atau menciptakan impuls atau melakukan depolarisasi secara automatically, itu bisa kalian lihat di video kita sebelumnya ya. Arus listrik itu menyebar ke sel-sel miokard di dekatnya ya. Ketika ini terjadi secara vektor, arahnya ini itu ke bawah dan ke kiri. Jadi kalau digambarkan nanti vektornya seperti ini, ke bawah dan agak ke kiri. Nah, jadi arah dari vektornya itu adalah ke bawah dan ke kiri. Nah, kemudian vektor pertama ya, itu arahnya kiri bawah. Kemudian dia kecepatannya itu moderat ya. Kenapa moderat? Karena berdasarkan pengukuran kecepatan konduksi, atrium itu termasuk yang moderate. Jadi nggak cepat-cepat amat, nggak lambat-lambat amat. Kalau yang paling cepat itu Purkinje fibers. Kalau yang paling lambat itu AV node. Dan juga dia vektornya kecil. Karena apa? Karena miokardium yang ada di atrium itu tidak terlalu tebal-tebal amat. Nah, kemudian ketika depolarisasi itu sudah menyebar ke seluruh atrium, dia selanjutnya akan kena di sini, di fibrous tissue ya. Ini merupakan jaringan fibrosa. Karena dia jaringan fibrosa, maka dia tidak bisa mengalirkan listrik, tidak bisa menjadi konduktor. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh listrik adalah melalui AV node. Karena hanya AV node yang bisa dilalui, maka arus itu akan melewati AV node. Sedangkan arus yang di sini itu akan padam karena nggak bisa dilanjutkan lagi. AV node ini unik karena apa? Karena dia miokardium yang spesial bisa memperlambat konduksi. Konduksi di AV node itu sekitar 0,05. Sedangkan konduksi di atrium bisa dibandingkan ya. Di atrium itu punya kecepatan konduksi sekitar 0,3. Sehingga konduksi di AV node itu sangat-sangat lambat. Hal ini ada tujuannya, ada fungsinya. Yaitu ketika konduksi atau listrik yang lewat di AV node itu melambat, diperlambat supaya nyampainya ke ventricle nanti lebih lama, itu memberikan kesempatan atrium untuk kontraksi. Ini saya gambarkan di luar AV node ya. Kurang lebih seperti ini. AV node itu terdiri dari sel-sel yang kecil-kecil ya. Ya, kurang lebih seperti ini selnya. Ini kita kasih nama ya, titik A dan titik B. Nah, akan saya bandingkan dengan Purkinje. Selnya seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya. Ini kita kasih titik A, titik B. Konduksi itu akan berjalan dari A ke B kan. Kenapa AV node itu bisa lambat? Yang pertama adalah karena resting membran potensialnya. Untuk AV node itu sekitar minus 60 mV. Sedangkan untuk Purkinje itu minus 90 mV. Loh, kenapa kok bisa minus 90 kok malah lebih cepat? Sedangkan minus 60 kok velocity-nya kok malah lambat. Itu karena minus 90 ini akan lebih menarik kation untuk masuk sehingga lebih cepat dalam mencapai threshold. Sedangkan minus 60 ini tidak terlalu rapid untuk menarik kation masuk. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, alasannya adalah sel dari AV node itu kecil-kecil. Ukuran selnya itu kecil. Sedangkan untuk yang Purkinje itu dia besar. Sel yang kecil dan sel yang besar ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah terhadap hambatan atau resistensi terhadap konduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah gap junction. Untuk gap junction di AV node itu sangat sedikit. Sedangkan gap junction di Purkinje itu banyak. Sehingga apa? Sehingga dari satu sel ke sel lain itu lebih cepat proses konduksinya. Karena proses perpindahan kation-kation dari satu sel ke sel yang lain akan lebih cepat juga. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah ya. Ada lagi jumlah sel. Ini banyak, dengan ini lebih sedikit. Dengan jumlah sel yang lebih banyak, maka akan lebih banyak membran yang harus dilewati. Ketika lebih banyak membran dan sel-sel yang harus dilewati, maka prosesnya akan lebih lama. Sehingga konduksinya untuk nyampe selesai itu akan lama. Sedangkan kalau di Purkinje itu selnya lebih sedikit sehingga langsung selain dia minus 90 mV, selain selnya besar, kemudian selain gap junction-nya banyak, dia juga selnya lebih sedikit sehingga lebih cepat. Oke, selanjutnya ketika dia di AV node, vektor yang akan terjadi di AV node adalah sangat-sangat kecil. Jadi vektornya itu saking kecilnya itu dia tidak terdeteksi. Jadi kita gambarkan vektornya tanda tanya.
Oke, selanjutnya adalah konduksi berlanjut ke bundle of His dan bundle branch, kemudian ke Purkinje. Perlu diketahui bahwa di bagian basal ya, dekat dengan bundle of His, terdapat jaringan fibrosa ya, yang mengelilingi bundle of His. Nah, kemudian jaringan fibrosa ini berlanjut mengelilingi bundle branch. Jadi seperti kabel, di kabel itu kalau dibuka, itu kan isinya tembaga. Nah, ini juga seperti itu. Nah, apa sebetulnya yang terjadi ketika selesai dari AV node, kemudian konduksi sampai ke bundle of His dan menyebar ke bundle branch. Jadi ceritanya, proses konduksi yang terjadi di ventricle yang pertama kali adalah septal, interventricular septal. Jadi yang mengalami depolarisasi yang kedua adalah myocard ventricle. Dan yang ketiga yang mengalami depolarisasi terakhir dari bagian ventricle adalah bagian basal. Oke, akan kita bedah satu persatu. Kita keluarkan septalnya, kita perbesar ya. Oke, jadi ini septal, kemudian ini bundle His, dan ini left right branch-nya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tadi ingat bahwa pada bagian branch-nya itu terselubungi oleh semacam fibrous tissue ya. Nah, tapi di bagian left branch itu dia punya akses menuju ke septal, sedangkan yang right branch nggak punya. Maka dari itu, yang melakukan konduksi terhadap ventricular septal adalah left branch, dan arah konduksinya ke kanan dan ke atas ya, jadi ke kanan dan ke atas. Nah, vektor ini kalau digabungkan itu akan menjadi vektor yang seperti ini. Jadi di sini vektornya seperti itu. Ya, jadi vektor kedua adalah vektor yang ditimbulkan oleh depolarisasi dari ventricular septal. Vektor yang kedua ini dia kecil ya, dia masih tetap kecil. Karena apa? Karena miokardium dari ventricle septal itu tipis. Nanti yang tebal itu di bagian mulai dari septal ke bawah itu mulai tebal. Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya depolarisasi itu akan berlanjut ke miokardium ventricle yang di bagian sini ya. Ketebalan dari miokardium ini kita bagi 3. Konduksi itu akan bermula dari sini ke sana ya, dari inner myocard ke outer. Ketika di sini terjadi positif ya, positif, terjadi depolarisasinya itu akan menyebar dari inner myocard ke outer myocard. Ketika ini terjadi, kita bisa satukan semua vektor ini menjadi satu kesatuan vektor ya. Mayoritas vektornya itu lebih besar ke arah ini, ke arah kiri bawah. Sehingga disimpulkan baik ventricle kanan maupun ventricle kiri vektornya menggunakan vektor yang ini. Nah, kemudian vektor yang terakhir yang akan timbul adalah di bagian basal. Di bagian basal yang terjadi adalah vektornya itu akan ke arah kanan atas. Vektor ini terbentuk dari depolarisasi pada bagian ventricle yang basal ya, yang basis. Ini kan apex, di sini apex. Di sini basalnya. Oke, jadi bisa disimpulkan seperti inilah proses konduksi dari jantung ya. Kalau digambar di sini disimpulkan maka vektornya ini yang paling besar ya. Jadi total vektornya ada ini, kemudian ada ini, kemudian ini, dan 2 ini. Nah, nanti di video yang selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah mesin EKG sendiri ya dengan memanfaatkan galvanometer, dan kita berusaha membaca vektor-vektor ini kemudian ditranslate menjadi pattern atau garis-garis yang ada di mesin EKG yang biasanya kita lihat. Di video kali ini seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan komen di bawah. Kalau ada koreksi silakan di komen. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.